Wanita ini mencuri Teko hanya karena Teko itu cantik. Tapi kalian gak akan nyangka banget apa yang bakalan terjadi selanjutnya. Di malam hari suami melihat istri penuh luka, dia khawatir dong. Tapi di situ istri malah menampar suami. Auto istri mengeluarkan uang di dalam Teko. Istri langsung menjelaskan bahwa Teko tersebut menghasilkan uang. Kita merasakan kesakitan. Ya enak banget ya. Lu sakit dulu baru dapat duit gitu. Tapi emang bener sih Auto jadi miliarder kalau begini. Tapi di sisi lain si suami ini merasa curiga. Jadi dia melelang Teko tersebut. Gak ada yang mau beli. Orang kiranya kayak apa sih beli Teko doang gitu kan ya. Udah pada akhirnya mereka langsung menyakiti diri mereka sendiri. Istri pergi ke tukang cukur, suami pergi mencabut gigi, bikin tato, dan bener aja duitnya tuh langsung kekumpul banyak banget. Sampai pada akhirnya ada pria berkumis yang datang dan juga langsung mengobrak-abrik rumah mereka. Mereka bilang kalau misalnya Teko tersebut milik neneknya. Awal nonton aja udah nyesek, gimana ntar? Duh, jantungan gue awal nonton aja nyesek, bun. Ini yang pada suka film romansa nih ya. Aduh, nyesek banget. Harus nonton wajib. Bayangin jadi dia, lu pulang perang terus tiba-tiba pacar lu nikah sama orang lain. Tak kita bukan orang lain, saudara lu sendiri. Langsung dep. Lihat ekspresinya. Nyesek banget. Auto diem, hening, kikuk. Pokoknya ini lagi di meja makan tapi ngerasanya tuh kayak di kuburan, kikuk aja gitu. Strong, ini bener-bener strong, ya. Dia dateng dong ke nikahan pacarnya dan juga saudaranya. Ya ampun, nyesek banget bun, harusnya aku yang di sana. Ya ampun. Dia langsung ngebayangin masa lalunya dulu. Awalnya mau nolong, tapi malah membahayakan dirinya sendiri dan juga anaknya. Wanita ini datang ke rumah sepupunya untuk menolong sepupunya dari serangan penyakit yang sangat mematikan. Keadaan sepupunya juga benar-benar lemah dan juga bayinya juga tertular. Dia menolong sepanjang malam, tapi pada akhirnya dia sendirilah yang sakit. Di malam ini dia melawan kematian. Dia berhalusinasi. Kalau dia berhasil untuk melewati halusinasi ini, dia selamat dari kematian. Tapi sayangnya, anaknya itu tidak terselamatkan, geng. Anaknya ketularan sama dia dan tidak bertahan. Sehingga di malam itu, anaknya itu mati. Padahal anaknya itu masih bayi, geng. Bener-bener sedih banget deh. Anaknya itu gak bisa bertahan dan mati nih di pelukan ayahnya. Kebesokan harinya, anaknya ini langsung dikuburin, geng. Tanpa sepengetahuan ibunya. Karena ibunya belum bangun, gengs. Jadi ibunya itu pingsan akibat dari penyakit yang tadi malam itu. Tiba-tiba saja desa ini diserang sama zombie. Gila sih, di sini zombinya tuh lincah banget. Dan bener-bener agresif kan? Nggak kebayang deh. Nah, kenalin, ini namanya Tika. Pulang dari London nih. Dan bawa oleh-oleh untuk sahabatnya ini yang bernama Retno. Tapi pas lagi lihat oleh-olehnya, itu tiba-tiba Retno tuh ditelepon nih sama ibunya. Dia panik, ada apa ya? Ternyata ibunya tuh mau ngasih tahu dia kalau misalnya bapaknya itu hilang. Dan ibunya juga ngasih tahu kalau misalnya ibunya itu udah di kelurahan. Ngadu ceritanya ke kepala desa. Tapi di sore hari, motor bapaknya ini tuh ditemukan. Akhirnya semua warga tuh membantu mencari bapaknya ini. Pas banget dong di keesokan harinya tuh ditemukan kambing yang mati. Dan ternyata niatnya mau bundir malah kagak diridoi sama Tuhan. Jadinya kayak gini nih, terdampar di sebuah pulau, tapi pulaunya tuh di tengah kota gitu, bun. Iya, mau nggak mau kan dia harus bertahan hidup tuh di situ. Air kotor aja dia telan ya kan. Dia makan jamur juga. Udah nggak peduli kagak dimasak, yang penting kenyang. Tapi dia nggak bisa nih bikin api. Pada akhirnya dia gabut kan. Dia mulungin aja tuh sampah. Ketemu kan sama bebek-bebekan. Akhirnya sama dia langsung dipakai tidur lah. Tapi di sini dia bosen tuh makan jamur. Dia pinginnya tuh makan daging, makan ikan. Tapi pas dia cari tuh nggak ketangkep-tangkep. Hingga pada suatu hari nih, dia tuh kan lagi keramas kan. Nah, di sini tiba-tiba aja ada ikan yang mati, mengambang gitu, alias keracunan tuh sama samponya. Gas langsung dia makan ya kan. Gak peduli lagi deh rasanya kayak apa. Pas di pagi hari ternyata burung yang semalam itu mati gara-gara makan ikan itu. Ya sama dia burungnya juga disantap ya kan, lumayan. Sampai pada akhirnya dia nemuin bungkusan mie kacang nih. Aduh, ngiler banget sampai ke bawah mimpi dah. Pas pagi bangun-bangun, niatnya mau cari duit, malah nganterin makanan buat hantu.
Suatu malam cowok ini tuh dapat pesanan makanan tapi di tengah malam gitu. Terus selalu ada pesan nih di struknya. Dia akhirnya nganterin makanan itu kan ke suatu apartemen gitu, dan yang nerima itu ternyata perempuan. Akhirnya tiap malam tuh dia selalu menerima pesanan ini, tapi dia nggak pernah tuh ngeliat wajah si perempuan ini. Karena perempuan ini tuh selalu pakai masker, maskernya juga ganti-ganti lagi. Jadi si cowok ini tuh tertarik sama si cewek itu. Hingga suatu malam si cowok ini tuh nerima pesanan si cewek itu lagi kan. Tapi yang anehnya si cewek ini tuh seperti lagi mau minta tolong. Matanya itu berkaca-kaca. Si cowok ini tuh kan langsung panik ya. Dan ada tanda bekas genggaman dari si cewek. Si cowok terus ngetuk-ngetuk kan. Ternyata di dalam rumah tuh gak ada siapa-siapa. Itu info dari tetangganya tersebut. Cowok ini panik dong dan dia langsung melaporkan ini ke polisi. Ternyata pemilik apartemen ini tuh cewek. Tapi cewek itu udah meninggal. Bukti genggamannya juga udah gak ada. Si polisi niatnya sih ngisengin hewan yang ada di dalam air, tapi ternyata malah membahayakan umat. Sengaja banget nih ngelemparin benda-benda gitu biar ditarik sama si hewan itu, tapi ternyata mereka nggak tahu nih hewan apa yang ada di sini. Tapi pada akhirnya hewan ini tuh nggak tahan, jadi keluar dari air, udah mah gede lagi. Auto terjadi huru hara di sini bunda, bener-bener kacau balau. Yang kasihan tuh cewek ini nih, dia kan lagi dengerin musik ya. Pas dia balik ke belakang, aduh ya ampun, kena banget tuh mukanya. Skincare luntur, bukan skincare lagi sih. Ternyata bentuk hewannya tuh kayak begini nih. Kayak apa ya? Kayak naga ya. Semua orang bersembunyi di sini, dikiranya bakalan aman kali ya. Ternyata diterobos juga tuh sama si hewan. Pada kasihan sih yang masuk di sini bener-bener pada terluka deh di sini tuh. Sampai pada akhirnya ada 2 orang nih yang inisiatif buat ngebukain pintunya. Pas dibuka itu bener-bener amburadul. Ada satu cowok nih yang udah gak tahan banget sama tingkah si monster ini. Terus dia pengen ngelawan sendiri ceritanya gitu kan. Taunya monster ini tuh lagi makan manusia. Jadi dia kabur aja deh. Pas malam hari mereka tuh ngeliat si Kadir mau ngasih sesajen nih. Langsung aja ya kan, mereka tuh langsung ngikutin si Kadir tuh. Nah pada akhirnya sesuatu yang aneh itu terus berdatangan. Satu persatu pengunjung di sana tuh hilang. Dan cuman ditemuin pakaiannya doang nih di dalam hutan. Nah itu mereka tuh mencari Patigana nih supaya bisa keluar dari pulau ini. Ternyata Patigana tuh ada bersama wanita, dan wanita itu adalah istrinya. Istrinya tuh sebenarnya udah mati. Dan ternyata bener kan, istrinya tuh berubah jadi kunti. Dimanapun mereka berlari, disitulah ada 2 kuntilanak ini yang lagi mau bertarung gitu. Siapa yang kuat, siapa yang bertahan. Ada 2 orang yang beli bahan makanan ke pasar nih. Mereka tuh mau beli sayur-sayuran, daging-dagingan, dan juga yang lainnya. Tapi mereka ngerasa aneh sama si ibu ini nih. Gak kayak biasanya gitu. Pas di perjalanan, dia ketemu sama anak kecil yang minta daging mereka. Karena mereka belinya 2 kilo, akhirnya dikasihlah 1 daging. Jadi 1 kilo ewang gitu. Awalnya mereka ragu, tapi kasihan juga nih anak kecil subuh-subuh ada di pasar. Setelah mereka ngasih ayam ini, mereka ini pergi. Dan ternyata ayam itu langsung dimakan. Nggak amis apa? Setelah itu 2 orang ini tuh masak kan. Dan yang satu tuh nyuruh untuk nyuci ayamnya di luar. Akhirnya yang satu tuh nurut aja. Dia langsung cuci tuh ayamnya keluar rumah. Dan ternyata pas ayamnya dilihat, ada jari. Jari siapa ya? Panik dong, dia langsung manggil tuh temennya. Pas temennya dateng ternyata ada ibu-ibu ini lagi. Dia minta dikembaliin jarinya. Waduh, jangan-jangan ibu-ibu ini tuh bukan orang. Karena mereka soak, akhirnya mereka nanyalah ke pedagang yang lainnya. Itu memang hantu gentayangan. Jangan pernah melihat ke atas kalau misalnya lampu lagi berkelap-kelip. Karena kamu gak akan nyangka banget kalau lampu yang kamu lihat itu tiba-tiba pecah. Itu akan mengenai mata kamu. Nah, kalau udah kayak gini, gimana nih? Ngilu banget ya kalau harus dicabut dari mata. Makanya kalian harus hati-hati nih, geng. Kalau udah terlanjur kayak gini, kan jadi berabe. Dan ya, wanita tersebut memang memberanikan diri untuk mencabut serpihan kaca yang ada di matanya. Akhirnya bisa kecopot tuh, tapi pandangan wanita tersebut menjadi tidak baik.